Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ketemu kembali di pelajaran T3, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, setelah kita belajar banyak tentang Microsoft Word, kali ini kita akan melanjut kepada program pengolah angka. Jadi kalau dulu Microsoft Word itu adalah program pengolah kata, sekarang kita akan belajar tentang program pengolah angka. Program pengolah angka ini, di sini kita akan mempelajari penggunaan Microsoft Excel. Oke, Excel itu biasanya di dalam komputer dilambangkan dengan huruf X seperti ini, jadi hijau. Nah, ini Excel seperti bawah ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara penggunaannya. Excel atau Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk program pengolah angka yang mana berbeda dengan program Microsoft Word yang merupakan program pengolah kata. Perbedaannya di sini adalah anak-anak, pada Microsoft Excel dikenal dengan istilah worksheet, ya. Jadi worksheet dibagi menjadi kolom dan baris. Oke, sekarang akan kita buka Microsoft Excel-nya. Kita buka hurufnya X hijau ini anak-anak, kita buka dulu. Nah, inilah program Microsoft Excel. Kita buka di sini lembar kosong. Nah, inilah yang disebut dengan worksheet tadi anak-anak. Nah, berbeda dengan yang di MS Word. Kalau di sini kita akan melihat ada A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian di sini sudah ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, anak-anak, kalau tadi disampaikan worksheet yang merupakan pergabungan ya dari berisi kolom dan baris. Sekarang kita lihat kolom itu yang mana, baris yang mana. Oke. Di sini kita lihat ada A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Jadi ini panjang sampai entah terakhir yang berapa gitu. Nah, kalau di sini misalkan saya beri warna dengan kuning. Nah, kemudian di sini yang baris ketiga saya beri dengan warna hijau misalkan. Ya. Nah, anak-anak, baris kuning ini atau pada huruf D ini adalah yang disebut kolom. Jadi ke bawah ini adalah kolom. Ya. Nah, jadi di sini A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ini disebut kolom. Jadi yang disebut kolom itu adalah memanjang dari atas ke bawah. Nah, sekian. Seperti ini saya ambil contoh kolom. Nah, yang saya beri garis kuning ini dinamakan kolom D. Untuk mempermudah kita mengenalnya, diberi istilah atau beri nama kolom D. Ya, jadi ini D berapa lah, sampai panjang sampai ke bawah ini kolom D semua. Oke, paham ya? Jadi ini kolom yang memanjang ke atas ke bawah. Nah, kemudian yang berwarna hijau. Nah, ini saya baris pada baris ketiga. Inilah yang disebut dengan baris. Jadi baris itu yang mendatar. Ya, ini baris ketiga ini sepanjang ini adalah baris ketiga. Ya, jadi kita harus paham kolom itu dinamakan biasanya dengan huruf kolom A, ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya. Sedangkan di sini ada anak, ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, keenam, dan seterusnya. Nah,
sedangkan di sini kita lihat anak-anak ada pertemuan atau perpotongan. Ini kan kolom ke bawah, terus ini ada baris. Nah, sedangkan kotak di sini saya beri warna merah biar mudah. Nah, warna merah ini disebut dengan sel. Sekali lagi, warna merah ini disebut dengan sel, yaitu pertemuan antara kolom dan baris. Ya, sekali lagi, yang berwarna kotak merah di sini ini disebut dengan sel, merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Nah, sekarang ketika kita sudah menyebutkan ini pertemuan, maka kita harus bisa memberikan nama sel tersebut. Ya. Nah, cara pemberian nama sel adalah kita sebutkan dulu kolomnya. Ya. Ini terletak pada kolom apa, anak-anak? Ya, di kolom D. Nah, kemudian dia berada pada baris berapa? Baris ketiga. Berarti sel ini yang warna merah ini disebut dengan disebut dengan sel D3 begitu. Ya, oke, biar jelas tak kasih warna yang lain hurufnya. Nah, ini disebut dengan sel D3. Oke, paham ya? Sekarang kita coba. Kalau saya kasih titik di sini, saya beri warna biru. Warna biru itu sel berapa? Disebut dengan sel apa? Ya, ini disebut dengan sel. Kita tarik ke atas dulu, terletak pada kolom F, baris kelima. Berarti di sini disebut dengan sel F5. Nah, jangan keliru ya. Jadi sekali lagi saya besarkan dulu. Nah, yang merupakan pertemuan antara kolom dan baris, ini kolom, ini baris, disebut dengan sel. Nah, kalian harus paham di sini, karena nanti segala sesuatu kita akan memanfaatkan alamat sel ini. Nah, ya, jadi kita harus paham mana itu baris, mana itu kolom, mana itu sel. Ya, kalian harus paham dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, saya hilang dulu warnanya biar jelas. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak berbeda dengan episode, yaitu pada pointer aktif di sini adalah kita berada pada sel. Saat kita ngeklik begitu, inilah sel aktif. Jadi posisi ini adalah pada posisi A1. Nah, ini adalah sel aktif pada sel 1. Saya klik di sini, ini sel B3. Ya, saya klik di sini, ini B6 karena berada pada kolom B, sedangkan pada baris ke-6. Oke, paham dulu ya. Oke, jadi ini untuk halaman atau lembar kerja dari Excel. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini pertemuan tadi, Excel. Kemudian jenis data pada Excel. Anak-anak, jenis data pada Excel di sini ada, kita bagi menjadi 3, yaitu data numerik. Data numerik itu adalah data angka, merupakan data yang bisa kita isi dengan operasi hitungan, jadi berupa angka. Sedang yang kedua adalah data teks, nanti berupa teks biasa. Ya, oh ya, kembali ke numerik tadi. Kalau itu berupa angka atau numerik, biasanya dia diindikasikan atau diberi ciri perataan pada kanan sel. Ya, kemudian sedangkan ini teks. Kalau teks itu nanti biasanya langsung di rata kiri. Kemudian yang ketiga adalah
rumus. Nanti akan kita bahas lebih jauh tentang penggunaan rumus. Kita kembali ke lembar kerja. Nah, di sini anak-anak kita melihat kalau tadi kita mencoba data numerik. Data numerik itu berupa angka. Jadi kita ketikkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tekan enter. Nah, dia akan berada di kanan. Ya. Tapi kalau kita ketikkan huruf AD, nah dia akan berada di sebelah kiri. Jadi yang ini itu numerik, yang ini teks. Oke, sampai sini paham? Jadi sekali lagi, ini adalah numerik dan ini teks. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah angka ini bisa dijadikan teks, Bapak? Bisa. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kita besarkan. Kalau kalian pengen mengetik angka dijadikan teks, maka tandailah dengan diawali mengetik petik di atas. Nah, maaf, koma 1. Nah, di sini tanda koma yang di atas yang 1. Kemudian lanjutkan angka. Tekan enter. Nah, dia akan berada di sebelah kiri. Itu tandanya dia menjadi teks. Ya, ini dilakukan apabila kalian pengen mengetik angka yang huruf depannya diawali dengan angka 0. Kita coba, misalkan kalian mengetik angka nomor HP 081. Ini berupa angka ya. Tekan enter. Angka 0-nya hilang. Ya. Ya, jadi karena angka itu diawali dari angka 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan menulis angka yang depannya 0? Tandai dengan tanda petik dulu. Kemudian 081 329. Nah, kemudian tekan enter. Lihat angka 0-nya sudah bisa. Oke, paham? Ini adalah untuk macam data dari Microsoft Excel. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghapus angka atau data yang ada di sel ini? Nah, misalkan kita pengen klik di sini, kita klik saja selnya. Ya. Kalau kita pengen ngetik, misalkan tadi angkanya 081 ini, pengen menghapus semuanya, cukup diklik sini, tekan delete, hilang semua. Tetapi kalau kalian misalkan ini klik di sini 1, 2, 3, 4, pengen menghapus angka 6-nya saja. Jadi kamu klik saja 2 kali. Nah, sehingga kursornya berkedip. Ya, bisa dilihat ya. Kursornya ini berkedip. Tekan saja backspace, angka 6-nya berapa? Hilang. Ganti misalnya angka 8. Nah, gitu. Oke. Bisa dimengerti? Tekan enter. Ya. Baik, itu tadi tentang data. Nah, sekarang kita lanjutkan. Seperti pada tabel pada MS Word anak-anak, kalau kita melihat di sini ada kolom dan baris. Nah, bagaimana kalau kita akan mengatur lebar kolomnya? Nah, jadi kolomnya di sini anak-anak bisa kita atur lebarnya, yaitu dengan cara arahkan mouse kalian, pointer ini yang bergerak ini ke kepala kolom. Nah, kolom header ini. Jadi misalkan kita akan melebarkan kolom A, maka otomatis batas kolom yang sebelah kanan dari A ini akan kita lebarkan. Arahkan mouse-nya ke garis pemisah sehingga bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ya, jadi panah kiri kanan begitu. Kemudian kita klik, jangan dilepas, tarik ke kanan, geser ke kanan sampai seberapa dibutuhkan. Nah, sudah lebar begitu. Demikian juga untuk mengecilkan, sama, diklik, tarik saja ke kiri. Nah, ya. Oke, ini otomatis berubah karena kolomnya tidak cukup. Jadi dia akan memberi
kode seperti ini, tidak usah bingung. Kita lebarkan kolomnya. Ya. Oke, itu. Nah, sekarang itu mengatur lebar kolom. Sekarang bagaimana mengatur tinggi baris? Sama seperti mengatur lebar kolom, anak-anak. Baris pertama akan kita tinggikan, maka yang kita atur adalah batas baris pertama yang di sebelah bawah ini. Nah, di sini kita klik. Jangan di sini loh ya, nggak bisa. Di sini, klik tarik ke bawah. Nah, baris pertama sudah semakin lebar. Tinggi, maaf. Jadi itu ya, cara mengatur tinggi baris. Nah, bisa kamu atur seperti ini. Ini kolom B dilebarkan juga sama. Nah, dia akan seperti ini, lebar. Pengaturan ini bisa kalian atur nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kita mengatur lebar dan tinggi baris, kemudian tadi sudah kita menghapus, ya kita bersihkan dulu. Nah, kalian untuk menghapus seluruhnya, misalkan ini pengen dihapus, cukup kalian blok saja, klik di sini, kemudian jangan dilepas, tarik ke kanan, tarik ke bawah. Ini sudah terblok. Tekan tombol delete pada keyboard. Ya, sudah hilang. Ya, itu cara membersihkan. Nah, lembar kerja sudah bersih kembali. Oke. Sampai di sini. Silahkan nanti yang mempunyai laptop atau komputer di rumah dicoba dulu untuk membuka dulu, mengatur tinggi baris dan kolom, kemudian mengisikan data di sini. Jadi misalkan kalian akan mengetikkan huruf di sini dan seterusnya, ini biarkan seperti ini, anak. Nah, misalnya panjangnya seperti ini. Tidak usah kamu atur dulu, barulah setelah ini klik di sini, tarik saja ke kanan sesuai dengan lebar yang kalian inginkan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Baik. Sementara ini dulu anak-anak, nanti jika kondisi sudah normal, kita praktekkan bersama-sama di dalam lab komputer. Untuk itu, bagi yang mungkin di rumah ada laptop atau PC, silahkan digunakan sebaik mungkin untuk berlatih Microsoft Excel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.